Di saat dunia memuja harta untuk kekuasaan, pria ini justru menggunakan kekayaannya untuk membeli tiket ke surga. Ia bukan panglima perang yang beringas, namun kedermawanannya mampu mengguncang langit dan bumi secara bersamaan. Inilah sosok yang membuat malaikat sekalipun merasa malu kepadanya. Seorang bangsawan Quraisy yang memiliki segalanya, namun memilih untuk menyerahkan seluruh hartanya demi sebuah perjuangan yang saat itu dianggap mustahil oleh dunia. Siapa sebenarnya Utsman bin Affan? Sebelum ia memegang tongkat kekhalifahan, ia adalah crazy rich pertama dalam Islam yang secara sendirian mendanai sebuah pasukan perang besar hanya dengan satu jentikan jarinya saja. Ia memenangkan hati musuh bukan dengan darah, melainkan dengan akhlak yang sangat lembut dan diplomasi yang cerdas. Dialah satu-satunya manusia di muka bumi yang pernah menikahi 2 putri Nabi sekaligus secara berurutan. Hari ini, kita tidak hanya akan bercerita tentang sejarah, tapi tentang sebuah standar baru dalam menjadi kaya dan mulia. Bersiaplah mengenal lebih dalam sang pemilik 2 cahaya, Utsman bin Affan, sang miliarder abadi. Jauh sebelum panji Islam berkibar, nama Utsman bin Affan sudah harum di seluruh penjuru Mekkah. Ia adalah representasi sempurna dari kemuliaan nasab, kekayaan yang melimpah, dan ketampanan yang sangat mempesona setiap mata. Ia berasal dari Bani Umayyah, klan paling berpengaruh dan kaya dalam struktur suku Quraisy. Sejak usia muda, Utsman telah menunjukkan bakat luar biasa dalam berdagang hingga kekayaannya tumbuh menjadi gunung emas. Namun, berbeda dengan pemuda kaya lainnya, Utsman tidak pernah menyentuh kamar atau terjerumus dalam kemaksiatan jahiliyah. Kesucian pribadinya sudah terpancar jauh sebelum cahaya wahyu turun menerangi gelapnya lembah gersang kota Mekkah. Sifatnya sangat pemalu dan santun, hingga ada pepatah di kalangan ibu-ibu Mekkah yang sering menyanyikan lagu tentang betapa mereka mencintai Utsman sebagaimana mereka mencintai anak-anak kandung mereka sendiri di rumah. Kejujurannya dalam berbisnis membuatnya menjadi magnet bagi para pedagang dari Syam hingga Yaman. Utsman adalah jaminan kepercayaan. Siapapun yang berbisnis dengannya pasti akan mendapatkan keuntungan tanpa ada rasa dikhianati sedikit pun. Meskipun hidup dalam kemewahan yang tak terbatas, hatinya tidak pernah menjadi sombong. Ia dikenal sebagai bangsawan yang paling ringan tangan, selalu membantu kaum kerabat dan tetangganya yang sedang mengalami kesulitan masalah finansial. Setiap kali ia berjalan, aroma parfumnya yang mahal menyebar, menandakan kehadiran seorang pria yang tidak hanya kaya harta, tetapi juga memiliki kekayaan karakter yang sangat langka di zaman yang jahiliyah. Kehidupannya sebelum Islam adalah puncak dari pencapaian manusia duniawi. Ia memiliki segalanya: takhta, harta, cinta rakyat, dan martabat tinggi yang membuatnya sejajar dengan para pemuka senior Quraisy yang paling dihormati. Tidak ada satupun orang Mekkah yang menyangka bahwa pemuda yang menjadi kebanggaan mereka ini suatu saat nanti akan meninggalkan seluruh zona nyamannya demi mengikuti ajaran yang dianggap asing oleh kaumnya. Inilah latar belakang sang miliarder yang sangat dicintai musuh dan kawan. Sebuah awal dari kisah pengorbanan yang akan mengubah arah sejarah dunia selamanya, melalui jalan kelembutan dan kedermawanan yang sangat luar biasa. Di tengah puncak kejayaannya, Utsman mulai merasakan kekosongan dalam penyembahan berhala. Hatinya yang bersih menolak logika menyembah patung batu yang tidak mampu memberi manfaat atau menghindarkan bahaya bagi dirinya sendiri.
Pintu hidayah terbuka melalui sahabat karibnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kalimat-kalimat tentang Tuhan yang Maha Esa dan kenabian Muhammad menyentuh sanubari Utsman, seolah-olah ia telah menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang. Tanpa ragu, Utsman melangkah menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keimanannya. Keputusan ini seketika mengguncang status quo kota Mekkah. Seorang bangsawan terkaya kini telah berpihak pada agama yang paling dimusuhi oleh kaumnya. Berita masuk Islamnya Utsman menyebar seperti kilat. Kaum Quraisy terhenyak. Mereka tidak percaya bahwa permata berharga milik klan mereka telah jatuh ke tangan Muhammad, sosok yang selama ini mereka coba untuk hancurkan. Utsman tidak luput dari ancaman. Pamannya sendiri, Hakam bin Abi al-Ash, mengikatnya dengan tali yang kuat dan mengurungnya dalam ruangan panas demi memaksa keponakannya itu kembali ke agama nenek moyang. "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama ini selamanya," teriak Utsman dengan penuh ketegasan. Kekayaan dan status sosial yang ia miliki tidak lagi berarti jika dibandingkan dengan manisnya iman yang baru dirasakannya. Melihat keteguhan hati yang tak tergoyahkan, kaum Quraisy mulai mengubah taktik dari kekerasan fisik menjadi pengucilan sosial. Namun, bagi Utsman, kehilangan cinta kaumnya adalah harga kecil untuk mendapatkan cinta dari Sang Pencipta. Hidayah ini juga membawa pengorbanan besar dalam rumah tangganya. Utsman dipaksa berpisah dengan kehidupan lamanya. Namun Allah menggantinya dengan ikatan yang jauh lebih mulia, yaitu kedekatan yang sangat istimewa dengan keluarga Rasulullah. Masuknya Utsman ke dalam Islam memberi suntikan kekuatan mental yang luar biasa bagi kaum muslimin yang saat itu mayoritas adalah orang miskin. Mereka kini memiliki pelindung yang berwibawa dan kaya raya. Inilah awal transformasi sang bangsawan menjadi pejuang sejati. Utsman telah membuktikan bahwa harta bukanlah penghalang hidayah, melainkan alat yang akan ia gunakan untuk membela kebenaran sampai titik darah yang terakhir. Di balik kekayaannya, Utsman memiliki kelembutan hati yang membuat Rasulullah SAW sangat terpikat. Beliau kemudian menikahkan putri tercintanya, Ruqayyah, dengan Utsman, menciptakan pasangan yang paling serasi dan indah di seluruh kota Madinah. Ruqayyah adalah cahaya pertama dalam hidup Utsman. Kebersamaan mereka adalah perpaduan antara kemuliaan akhlak dan ketulusan cinta yang diuji oleh beratnya perjuangan di awal masa kenabian yang penuh dengan tantangan berat. Kesetiaan Utsman teruji saat Ruqayyah jatuh sakit parah. Atas perintah Nabi, Utsman tidak ikut berperang di Badar demi merawat istrinya, menunjukkan bahwa cinta dan pengabdian keluarga adalah bagian dari ketaatan agama. Saat kemenangan Badar dirayakan, berita duka menyelimuti Madinah karena Ruqayyah wafat. Kesedihan Utsman begitu mendalam hingga Rasulullah SAW merasakan kepiluan menantunya dan ingin menghiburnya dengan cara yang paling mulia dan istimewa. "Seandainya aku punya putri ketiga, niscaya akan kunikahkan lagi denganmu," ucap Rasulullah sambil menikahkan Utsman dengan putri keduanya, Ummu Kulthum. Sejak itulah, gelar Dzunurain atau pemilik dua cahaya melekat abadi. Gelar ini adalah satu-satunya dalam sejarah manusia. Tidak ada nabi lain yang menikahkan dua putrinya dengan satu pria yang sama. Ini adalah simbol kepercayaan mutlak Rasulullah terhadap kesucian jiwa Utsman. Kehidupan rumah tangga Utsman dengan putri-putri Nabi dipenuhi dengan ibadah dan kedermawanan. Mereka menjadi teladan bagaimana sebuah keluarga bangsawan seharusnya berperilaku. Tetap rendah hati, meskipun memiliki akses
ke kekuasaan yang tinggi. Cahaya iman dalam dirinya semakin terang, benderang seiring kedekatannya dengan keluarga nubuah. Utsman bukan lagi sekadar sahabat, melainkan bagian dari keluarga inti Rasulullah yang paling dicintai dan selalu diandalkan setiap saat. Namun, takdir kembali menguji saat Ummu Kulthum juga wafat beberapa tahun kemudian. Utsman kembali berduka, namun kali ini ia telah memiliki pondasi iman yang sangat kokoh untuk menghadapi setiap kehilangan dunia. Dzun-Nurain bukan sekadar gelar pernikahan, melainkan pengakuan bahwa Utsman adalah wadah bagi cahaya nubuah. Karakter inilah yang menyiapkannya menjadi pemimpin yang lembut, namun teguh di masa depan yang penuh dengan badai. Ketegangan memuncak di perbatasan Mekah saat ribuan Muslim tertahan di Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan seorang utusan yang paling disegani musuh untuk bernegosiasi, dan pilihan itu jatuh kepada sang diplomat ulung, Utsman. Utsman melangkah masuk ke jantung pertahanan Quraisy tanpa membawa satupun senjata. Wibawa wajahnya yang tenang membuat para penjaga gerbang yang biasanya beringas mendadak tertunduk dan memberikan jalan dengan rasa hormat yang aneh. Di hadapan para pembesar Mekah, Utsman berbicara dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Ia menjelaskan bahwa kaum muslimin datang bukan untuk berperang, melainkan untuk beribadah di rumah Tuhan yang sangat mereka cintai. Musuh mencoba merayunya. Mereka mengizinkan Utsman secara pribadi untuk melakukan tawaf di Ka'bah, sementara kaum muslimin lainnya dilarang. Ini adalah jebakan mental untuk menguji kesetiaan sang utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tegas dan tanpa ragu sedikit pun, Utsman menolak tawaran menggiurkan tersebut. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mengelilingi Ka'bah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya lebih dahulu. Sebuah bukti kesetiaan yang sangat luar biasa. Karena negosiasi yang berlarut-larut, muncul rumor di perkemahan Muslim bahwa Utsman telah dibunuh oleh kaum Quraisy. Berita ini memicu amarah besar dan melahirkan sumpah setia paling legendaris dalam sejarah, Bai'atur Ridwan. Di bawah pohon itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan tangan kanan di atas tangan kirinya sendiri sebagai simbol kehadiran Utsman. Beliau tidak melupakan Utsman, meski raga sang menantu sedang berada di balik tembok tinggi musuh. Ternyata, wibawa Utsman begitu besar sehingga kaum Quraisy justru merasa takut untuk menyakitinya. Mereka tahu, menyentuh sehelai rambut Utsman berarti mengundang perang total yang akan menghancurkan seluruh garis keturunan mereka di Mekah. Akhirnya, diplomasi Utsman membuahkan hasil berupa perjanjian Hudaybiyah. Meskipun secara fisik tampak merugikan, perjanjian ini adalah kemenangan diplomasi besar yang membuka jalan bagi penaklukan Mekah di masa depan tanpa banyak darah. Utsman kembali ke perkemahan Muslim dengan selamat, membawa hasil diplomasi yang cerdas. Ia membuktikan bahwa kelembutan kata-kata dan keteguhan prinsip bisa menjadi senjata yang lebih mematikan daripada tajamnya sebilah pedang. Madinah dilanda kekeringan hebat yang mencekik rakyat. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sumur rumah, milik seorang Yahudi yang menjual airnya dengan harga sangat mahal hingga menyulitkan banyak kaum muslimin miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan surga bagi siapapun yang mampu membebaskan sumur itu. Tanpa banyak bicara, Utsman segera menemui sang pemilik dan menawarkan emas yang sangat banyak untuk membeli setengah dari kepemilikan sumur.
Strategi cerdik pun dijalankan. Utsman memiliki hak atas air tersebut setiap 2 hari sekali. Pada harinya, ia menggratiskan air bagi seluruh penduduk, hingga akhirnya sang pemilik asli terpaksa menjual seluruh sumur kepadanya. Kedermawanan Utsman tidak berhenti di sana. Saat seruan jihad untuk perang Tabuk berkumandang, umat Islam sedang mengalami masa sulit ekonomi yang luar biasa. Sementara pasukan Romawi telah bersiap dengan kekuatan raksasa. Pasukan ini dikenal sebagai Jaishul Usrah atau pasukan kesulitan. Melihat kondisi tersebut, Utsman bin Affan maju membawa ribuan dinar emas dan meletakkannya langsung di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rasa keikhlasan. Tidak hanya emas, Utsman secara pribadi menyediakan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda lengkap dengan segala perlengkapannya. Ia secara sendirian mendanai hampir sepertiga dari total seluruh pasukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu terharu melihat pengorbanan ini hingga beliau bersabda bahwa tidak ada dosa yang dapat membahayakan Utsman setelah hari ini. Sebuah jaminan keselamatan abadi yang lahir dari harta yang diberkati. Bagi Utsman, harta hanyalah titipan untuk memuliakan agama Tuhan. Ia tidak pernah menghitung berapa banyak yang hilang, karena ia tahu bahwa apa yang berada di tangan Allah jauh lebih kekal daripada dunia. Kekayaannya justru semakin bertambah setiap kali ia membelanjakannya di jalan Allah. Utsman menjadi bukti nyata bahwa sedekah tidak akan pernah mengurangi harta, melainkan menjadi pembuka pintu-pintu rezeki yang tidak pernah diduga. Melalui sumur dan pasukan perang, Utsman bin Affan telah menuliskan namanya sebagai pahlawan logistik terbesar dalam sejarah Islam. Kedermawanannya menjadi benteng pertahanan terakhir saat umat sedang berada di titik nadir. Di balik statusnya sebagai miliarder, Utsman adalah pribadi yang sangat pemalu. Rasa malunya bukan karena lemah, melainkan bentuk penjagaan diri yang sangat tinggi terhadap kehormatan di hadapan Allah dan seluruh makhluknya. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring sambil bersantai. Namun saat Utsman datang, beliau segera duduk tegak dan merapikan pakaiannya. Sebuah perlakuan istimewa yang tidak beliau lakukan, bahkan kepada sahabat terdekat lainnya. Ketika ditanya mengapa, Rasulullah menjawab, "Bagaimana aku tidak merasa malu kepada seorang pria yang para malaikat saja merasa malu kepadanya?" Kalimat ini menjadi saksi betapa tingginya martabat spiritual seorang Utsman. Rasa malu Utsman menembus batas kewajaran manusia biasa. Dikatakan bahwa ia bahkan merasa malu untuk berdiri tegak saat mandi sendirian di dalam ruang tertutup karena saking hormatnya ia kepada pandangan Sang Pencipta. Namun, jangan salah sangka, kelembutan ini bukan berarti ia bisa diremehkan. Utsman adalah sosok yang sangat ditakuti oleh setan. Kekonsistenannya dalam menjaga kesucian diri membuat kegelapan tidak memiliki celah untuk menggoda hatinya. Setiap malam, saat dunia tertidur lelap, Utsman terjaga untuk menghidupkan malam dengan Al-Quran. Ia seringkali menyelesaikan seluruh isi kitab suci dalam 1 rakaat salat, menunjukkan kekuatan fisik dan kedalaman cinta ilahiyah. Kelembutannya terpancar dalam caranya berbicara. Ia tidak pernah meninggikan suara atau membalas cacian dengan kemarahan. Baginya, martabat seorang muslim sejati terletak pada kemampuan mengendalikan lisan dan menjaga perasaan orang lain. Wibawa kelembutan inilah yang membuatnya mampu menyatukan hati umat. Tanpa pedang yang terhunus, orang-orang tunduk karena merasa malu melihat kebaikan hatinya yang begitu luas, melampaui segala prasangka dan kebencian duniawi. Ia adalah bukti bahwa seorang pemimpin tidak harus selalu terlihat keras untuk disegani. Kedalaman rasa malu dan kesucian jiwanya
adalah perisai gaib yang menjaga kehormatan Islam di mata kawan maupun lawan. Dunia mungkin melihat kekayaannya, namun malaikat melihat kesuciannya. Utsman telah mencapai level di mana harta dunia tidak lagi mampu mengotori hatinya, karena hatinya telah penuh dengan cahaya yang turun dari langit. Utsman bin Affan telah tiada, namun napas kekayaannya tetap berhembus hingga hari ini. Ia adalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang masih memiliki rekening bank aktif dan aset properti atas nama pribadinya sendiri. Sumur rumah yang ia beli 14 abad silam masih mengalirkan air jernih di tanah Madinah. Di sekelilingnya tumbuh ribuan pohon kurma subur yang dikelola secara profesional oleh kementerian resmi pemerintah Arab Saudi. Hasil panen dari ribuan pohon kurma warisan Utsman ini dijual ke seluruh penjuru dunia. Keuntungannya kemudian dibagi dua, sebagian untuk santunan anak yatim dan sebagian lagi disimpan dalam rekening khusus. Dari akumulasi keuntungan abadi tersebut, kini telah berdiri sebuah hotel mewah bertingkat tinggi di kawasan strategis dekat Masjid Nabawi. Hotel megah ini sepenuhnya dibangun dari hasil investasi harta wakaf sang khalifah. Inilah rahasia passive income yang sesungguhnya. Sebuah investasi yang tidak pernah merugi karena akadnya dilakukan langsung dengan Allah. Utsman mengajarkan bahwa kekayaan yang paling abadi adalah kekayaan yang dilepaskan untuk umat. Kisah Utsman membuktikan bahwa menjadi kaya adalah sebuah kemuliaan, asalkan harta tersebut berada di tangan orang yang tepat. Harta di tangan Utsman menjadi pelita, sementara di tangan orang zalim menjadi bencana. Ia tidak pernah membawa emasnya ke dalam liang lahat, namun emasnya lah yang menerangi jalannya menuju surga. Utsman adalah prototipe pengusaha muslim ideal yang memegang dunia di tangan, bukan hati. Melalui sosok Dzunurain, kita belajar bahwa kelembutan hati dan rasa malu bukanlah penghalang untuk menjadi penguasa sukses. Justru dengan karakter itulah, kedaulatan yang ia bangun menjadi sangat kokoh dan dicintai. Mari kita jadikan kisah ini sebagai lentera dalam hidup kita, bahwa kesuksesan finansial harus sejalan dengan kesuksesan spiritual, agar harta yang kita miliki bisa menjadi saksi pembela di hadapan Sang Pencipta. Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan dari sang miliarder abadi ini? Tuliskan di kolom komentar, bagikan cahaya ini kepada dunia, dan jangan lupa terus ikuti kisah inspiratif lainnya di Lentera Dunia.